Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Alhamdulillah, sahabat LCP Indonesia, kembali kita lanjutkan kajian kita pada siang Jumat hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang fungsi ilmu ya. LCP Indonesia mengembangkan sains tauhid dan studi sejarah sains dan studi baru yang berhasil menyatukan pengetahuan agama dan pengetahuan sains modern ya, dengan cara menyatukan keunggulan peradaban Islam dalam bidang agama dan keunggulan peradaban Barat dalam bidang sains. Ini adalah sains dan studi pertama dalam sejarah peradaban Indonesia. Nah, dualisme pengetahuan atau sains modern itu adalah sains yang mengaun dualisme pengetahuan ya. Kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, di mana perguruan tinggi ya sulit untuk memandu mahasiswa melahirkan sarjana-sarjana yang berkualitas karena pengetahuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi itu menganut dualisme pengetahuan. Apa itu dualisme pengetahuan? Adalah memisahkan antara pengetahuan agama dan pengetahuan sains, sehingga fokus daripada bidang studi hanya lebih mengarah pada proses membantu mahasiswa mencari kerja ya, sesuai dengan bidang studi yang dikembangkan. Jadi tujuan ilmunya sangat terbatas. Nah, dengan sains tauhid dan studi dokter sejarah, maka itu bisa dikembangkan menjadi lebih luas. Dengan sains dan bidang studi yang sama, maka ada 5 yang bisa kita dapatkan dari situ dengan sains dan studi yang sama ya. Nah, ini bedanya dengan sains dualisme pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi. Nah, dengan sains tauhid dan studi dokter sejarah, maka ada 5 paket pengetahuan yang sekaligus kita dapatkan dari sains dan studi yang sama itu. Nah, yang pertama dari sains tauhid dan studi sejarah, maka kita akan mahasiswa atau anak didik kita akan mengenal Allah sebagai Tuhan yang normal melalui pengetahuan sains yang kita ajarkan atau kita jelaskan atau kita kembangkan melalui riset. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah dengan menggunakan konsep sains tauhid dan studi sejarah, maka kita akan membantu anak didik atau mahasiswa kita mengenal Allah sebagai Tuhan yang normal dan bisa membedakan mana Tuhan yang normal dan mana Tuhan yang bermasalah berdasarkan metodologi dan teori sains. Gitu. Nah ini itu ya, ini belum ada yang dilakukan seperti itu. Jadi contohnya kalau kita belajar sejarah ya, maka dengan belajar sejarah itu yang selama ini kita tidak mengenal Allah dengan konsep sains tauhid dan studi sejarah, maka mahasiswa sejarah akan mengenal Allah sebagai Tuhan yang normal berdasarkan sains dan studi yang sama. Nah, yang kedua sains tauhid dan studi dokter sejarah ya, dalam waktu yang sama juga akan membantu anak murid atau mahasiswa kita untuk mengenal hakikat diri kita, apa dan siapa diri kita sebagai manusia modern. Nah itu juga, nah, itu ya yang kedua. Setelah mengenal Allah, maka sains tauhid dan studi dokter sejarah akan membantu anak murid atau mahasiswa kita untuk mengenal hakikat diri, apa dan siapa manusia modern sebagai pelaku sejarah. Ini akan membantu dia bahwa mereka adalah makhluk Allah yang sempurna yang terikat dengan hukum keterbatasan. Dan sujud ya atau salat adalah indikator utama yang membedakan manusia sebagai makhluk dengan makhluk yang lainnya. Karena manusia sadar sebagai makhluk, maka dia akan bersujud kepada Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan. Ini adalah hasil daripada sains tauhid dan studi pada diri manusia kalau mengenal hakikat diri secara ilmiah. Nah, 2 ya. Kemudian yang ketiga, melalui sains tauhid dan studi
sejarah, maka anak didik diri kita, anak didik dan mahasiswa akan mengetahui mana perilaku yang harus dilakukan untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang lain, dan mana perilaku yang harus dihindari yang bisa merusak kebahagiaan diri kita dan kebahagiaan orang lain. Nah, ini agar melahirkan humanisme positif ya, humanisme yang sehat, ya. Maju tanpa merusak orang lain atau bahagia tanpa merusak kebahagiaan orang lain. Ya, jadi melalui sains, tauhid dan studi sejarah dengan waktu yang sama kita akan bisa membedakan mana perilaku yang sehat yang harus kita kembangkan untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang lain, dan mana perilaku bermasalah yang harus kita hindari karena akan merusak diri kita dan orang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah melalui sains tauhid dan studi dokter sejarah ini, maka kita akan bisa dibantu untuk memahami dan menyelesaikan masalah kita secara sehat dan ilmiah, karenanya sains ya. Nah, sehingga kita bisa lebih selamat dari bahaya-bahaya stres dan depresi yang mematikan akibat masalah yang tidak bisa terselesaikan dengan baik begitu. Jadi yang keempat adalah dengan sains tauhid dan studi sejarah dalam waktu yang sama kita akan terbantu untuk bisa menyelesaikan masalah secara sehat dan ilmiah, sehingga masalah tidak membuat kita menjadi selamat ya dari dampak buruk stres dan depresi yang mudah terjadi saat ini. Nah, yang kelima adalah melalui sains tauhid dan studi sejarah, maka kita akan terbantu untuk membuat produk. Ya. Karena produk ini menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi kita sebagai manusia, karena kita membutuhkan, ada kebutuhan yang harus kita penuhi dalam hari-hari. Maka produk ini ada dua yang bisa dibangun dari sains studi sejarah, itu produk dalam bentuk jasa dan produk dalam bentuk benda. Intinya adalah produk ini adalah jalan yang sehat untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ketika kita mendapatkan penghasilan, maka kita akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa memenuhi kebutuhan adalah syarat baik kita untuk bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Jadi ada 5 ya yang bisa kita dapatkan dari sains tauhid dan studi sejarah, dan ini tidak bisa didapati dari sains yang berbasis dualisme. Yang pertama adalah mengenal Allah ya sebagai Tuhan yang normal yang harus disembah oleh manusia. Yang kedua, mengenal hakikat diri, yaitu apa dan siapa diri kita yang akan memudahkan kita sujud kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita. Yang ketiga adalah mengenal mana perilaku yang harus kita lakukan untuk kebahagiaan diri kita dan kebahagiaan orang lain, dan mana perilaku masalah yang harus kita hindari karena akan merusak diri kita dan merusak orang lain. Yang keempat adalah memudahkan kita mengatasi masalah sehingga kita bisa selamat dari bahaya-bahaya stres dan depresi yang sangat merugikan, bahkan mematikan di tubuh kita. Yang kelima adalah memudahkan kita untuk membuat produk ya, baik dalam bentuk benda, teknologi ataupun jasa yang memudahkan kita mendapatkan penghasilan yang sehat sebagai jalan untuk kita memenuhi kebutuhan secara baik-baik, dan kemudian memudahkan kita untuk hidup bahagia bersama di bumi secara adil dan manusiawi, dan masuk surga juga bersama-sama setelah mengalami kematian melalui sains dan studi yang sama serta tindakan yang sama. Saya rasa demikianlah gambaran sederhana daripada 5 pengetahuan yang bisa kita dapati dari sains tauhid dan studi sejarah yang kami kembangkan melalui LCP Indonesia. Dan sains tauhid dan studi adalah produk kami yang kami dalami melalui suatu waktu yang sangat panjang, 20 tahun, karena berangkat dari lemahnya ilmu kesehatan modern dalam mengatasi masalah stres dan depresi yang kami alami dalam hidup sehari-hari. Kira demikian, jangan lupa subscribe ya dan like video kami untuk pengembangan dan membantu kita untuk memudahkan mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.